yang intinya pertama menyambung silaturahmi karena Muhammadiyah sebagai pilar bangsa memiliki peran kesejarahan yang penting. Ada beberapa hal yang kami sampaikan dan juga memperoleh tanggapan yang sama. Yang pertama, PP Muhammadiyah menyampaikan kepada pimpinan KPU bahwa tugas melayani menyelenggarakan pemilu itu tugas yang mulia sekaligus juga berat tanggung jawabnya. Nah, karena itu pastikan sejumlah hal. Satu, sesuai dengan komitmen, kesepakatan dan keputusan pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu bahwa pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari 2024 tanpa perubahan apapun. Istilah Sekjen PP Muhammadiyah itu pemilu 14 Februari 2024 harga mati. Artinya KPU menjamin berdasarkan konstitusi juga, di mana dalam pandangan KPU tadi Pak Hasyim bahwa pemilu selain berjurdil dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Itu udah Undang-Undang Dasar 1945. Artinya selesai dan tidak perlu lagi ada wacana-wacana atau opini-opini yang mengambangkan pemilu. Yang kedua, kami juga menyampaikan pesan dan harapan bahwa selain pemilu itu berjurdil dan dilaksanakan 5 tahun pasti, juga ada suasana aman, nyaman, gembira dan berkualitas. Termasuk gembira itu apa? Agar kita ini bangsa Indonesia ketika masuk ke bilik suara maupun sebelumnya, termasuk kampanye, ya tidak saling bersitegang, berhadap-hadapan, tetapi nikmati sebagai sebuah kontestasi yang mengeluarga. Nah, itu kita ciptakan bersama. Berkualitas ya harus tentu dari prosesnya sampai pada hasilnya. Yang ketiga yang kami sampaikan bahwa sesuai dengan amanat kami muktamar bahwa sistem pemilihan umum sesuai nanti menunggu keputusan dari MK ya, itu yang menjadi ketetapan. Tapi lebih dari itu bahwa kita berharap tidak lagi ada pembelahan politik di tubuh bangsa ini. KPU, Muhammadiyah, partai politik, pemerintah, ya, kemudian juga berbagai komponen bangsa termasuk teman-teman dari media. Mari kita ciptakan sejak sekarang bahwa pembelahan politik itu sudah harus menjadi masa lampau, tidak boleh terulang lagi karena harganya terlalu mahal. Maka pastikan pemilu itu juga tidak lagi menciptakan kondisi untuk pembelahan bangsa. Termasuk himbauan kami kepada seluruh para elit di negeri tercinta ini, karena elit adalah teladan bangsa. Yang terakhir yang kami sampaikan juga bahwa berbagai proses administrasi, kemudian juga proses persiapan dan sebagainya yang sebenarnya indikator-indikator ini menurut KPU sudah memastikan tentang pemilu dimulai. Maka juga kami berharap ada kesadaran kolektif, kesadaran politik bersama ya, bahwa pemilu adalah ajang untuk membangun persatuan bangsa, membangun kemajuan bangsa, dan pemilu harus menjadi titik di mana kita berdemokrasi itu betul-betul bukan hanya memperebutkan kursi, tetapi ada hikmah kebijaksanaan,
siapapun nanti yang menang dan menduduki posisi di pemerintahan maupun legislatif itu amanat terbesar dan terberat, bukan sesuatu yang harus dirayakan dengan pesta pora, tapi sebagai tanggung jawab yang luhur tapi berat. Begitu juga yang nanti tidak memperoleh kesempatan untuk memperoleh kekuasaan atau posisi kursi, juga dengan lega hati, legowo untuk tetap berkhidmat untuk bangsa dan negara. Nah, jika itu terlaksana tentu akan menjadi hal yang kondusif. Dan insya Allah dan itu kami juga berharap bahwa pengalaman yang lalu 894 petugas KPPU yang meninggal tidak perlu terulang lagi, maka semua pihak perlu saling membantu, dan tentu Muhammadiyah juga akan ikut membantu agar pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan baik. Mohon maaf saya terus ke bandara, dan ini nanti ada Pak Muti dan Pak Hasyim Asyari dan rombongan untuk silakan meneruskan acara jumpa dengan rekan-rekan media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan PP Muhammadiyah, yang menghormati teman-teman KPU, teman-teman jurnalis yang berbahagia. Ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam silaturahim audiensi KPU dengan pimpinan Muhammadiyah atau pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang pertama, kami menyadari bahwa KPU ini dalam menyelenggarakan pemilu tentu dengan tugas tanggung jawab yang begitu besar, tidak bisa berjalan atau bekerja sendirian. Sehingga kami harus meminta bantuan, minta pertolongan, kerjasama dengan berbagai macam pihak. Nah, pada saat ini KPU beraudiensi dengan berbagai macam organisasi kemasyarakatan, terutama organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang nanti secara sesuai dengan agenda kita akan keliling ke beberapa organisasi keagamaan. Nah, pada hari ini kami diterima oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dalam silaturahim ini. Nah, kami menyampaikan bahwa KPU ini lembaga KPU ini karakternya sebagai lembaga layanan yang melayani dua pihak. Yang pertama melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya, kemudian yang kedua melayani peserta pemilu. Kami menyadari bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi yang tua di Republik ini, bahkan lahir jauh sebelum Republik ini berdiri, dan juga warganya juga besar, banyak, yang semuanya juga masuk kategori pemilih, sehingga layanan-layanan kami kepada pemilih itu akan lebih efektif kalau kemudian kami minta tolong, bantuan dan kerjasama dengan Muhammadiyah. Nah, yang kedua, kami sampaikan bahwa tadi sampaikan oleh Pak Haidar bahwa ada situasi pasca pemilu 2019 ini pembelahannya rasa-rasanya kok masih dirasakan. Oleh karena itu kami di KPU sebagai penyelenggara pemilu 2024 itu menyampaikan pesan kebangsaan bahwa pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa, dan itu disambut baik oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Disampaikan oleh Pak Haidar bahwa sebisa mungkin pemilu menjadi sarana untuk